Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Pak Aris di tekanan bagian kedua. Mari kita bahas terlebih dahulu kuis tekanan yang pertama lalu. Apa beda tekanan dengan gaya? Tekanan adalah gaya yang dilakukan berkali-kali ke luasan tertentu. Artinya, bedanya adalah jika gaya itu dilakukan sekali, tekanan berkali-kali. Gaya bisa dilakukan ke luasan mana saja, sedangkan tekanan difokuskan ke satu luasan saja. Tekanan maksimum didapat dari luasan apa? Perlu kalian ketahui, tekanan berbanding terbalik dengan luasan. Kita ingat kembali rumusan ini, P sama dengan F per A. Artinya tekanan akan minimum saat luasannya maksimum. Berbanding terbalik. Sebaliknya, tekanan akan maksimum saat luasannya minimum. Sebuah balok 120 Newton dengan dimensi 2x3x4 meter. Tentukan nilai tekanan maksimum. Kita ketahui dulu gayanya 120 Newton. Karena yang ditanya adalah tekanan maksimum, maka yang diperlukan adalah luasan minimum, yaitu 2x3. Yang mana hasilnya 6. Ditanyakan tekanan maksimum, kita masukkan ke rumusan. F dapat dari sini, 6 dapat dari sini, hasilnya adalah 20 Newton. Berikutnya, kubus dengan berat 45 Newton memiliki tekanan 9 Pascal. Tentukan sisi kubus. F 45 dapat dari sini, tekanan 9 Pascal dapat dari sini. Terus perlu kita ketahui bahwa kalau kubus berarti luasannya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa panjang sisi. Kita masukkan ke rumusan. Masukkan angkanya. P9 dapat dari sini, F45 dapat dari sini, S kuadrat dapat dari sini. Saya putar lokasinya. Jadi S kuadrat jadi di atas, 9 jadi di bawah. Sehingga S kuadrat adalah 45 dibagi 9, 5. Sehingga S adalah akar 5 meter. Mari kita lanjut ke tekanan zat cair. Mari kita buka modul halaman 50 kegiatan 2. Misal ada gelas berisi dengan air 3/4 volume dari gelas tersebut ya. Diisi dengan plastisin yang berisi logam. Apa yang terjadi? Ya, logamnya tenggelam dalam cairan tersebut. Sekarang sama, tapi diisi dengan air. Apa yang terjadi? Ya, airnya tepat di tengah-tengah. Keadaan ini disebut melayang. Sekarang diisi dengan plastisin berisi udara. Apa yang terjadi? Oh, ternyata malah sampai di sini. Ini namanya terapung. Terjadi 3 posisi, yaitu tenggelam terjadi pada logam, melayang terjadi pada air, dan terapung terjadi pada udara. Tentu hal ini akan beda hasilnya jika cairan bukan air tapi garam misalnya. Jawaban 6A. Plastisin yang diisi bahan yang berbeda menunjukkan perbedaan massa jenis benda terhadap massa jenis cairan. Dari gambaran nampak jika, contoh, massa jenis logam kan lebih besar daripada cairan, maka akan tenggelam. Massa jenis cairan kan sama dengan air, maka melayang. Massa jenis udara lebih kecil dari massa jenis cairan, maka dia terapung. Garam menunjukkan ketidakmurnian cairan. Ketidakmurnian ini menyebabkan perbedaan massa jenis cairannya, sehingga posisi terapung, melayang, dan tenggelamnya pasti berbeda. Nomor 7. Dari gambar tersebut ada 2 elemen yang bervariasi, yaitu kedalaman disimbolkan H. Nampak dari posisi terapung, melayang, dan tenggelam menghasilkan kedalaman yang berbeda. Massa jenis disimbolkan ρ. Perbedaan isi plastisin menunjukkan perbedaan massa jenis benda terhadap massa jenisnya cairan. Maka kita buat tabel hubungan tekanan zat cair dengan varian tadi.
Tabelnya isinya tekanan, massa jenis, dan kedalaman. Ingat ini kedalaman ya anak-anak. Kalau tinggi diukur dari bawah, kalau kedalaman diukur dari atas. Misalnya massa jenisnya kita buat sama. Saya andaikan seorang masuk ke kolam renang. Misal kedalamannya kolam renang itu dalam banget. Kalau dalam berarti kan besar. Maka tekanan yang kamu rasakan di telinga pasti sakit sekali. Artinya tekanannya besar. Beda kalau cuma di kolam yang kedalamannya kecil, maka rasa sakit di telinga akan kecil juga. Artinya tekanan P sebanding dengan kedalaman H. Dapat ditulis sebagai berikut. Sekarang kita buat kedalamannya sama. Nah, misalnya masuk ke air laut. Air laut kan lebih pekat sehingga massa jenisnya besar. Tekanan yang kalian rasakan tentu lebih besar dibandingkan kalau masuk ke air tawar. Artinya tekanan sebanding sama massa jenis. Dapat kita tulis seperti itu. Jika kedua kesebandingan digabungkan ditambah percepatan gravitasi karena lokasinya di bumi, akan terjadi persamaan seperti itu. Di mana pH seperti itu, rho C seperti itu, G seperti itu, dan H seperti itu. Kita ke tekanan zat cair, kita ke modul halaman 51 namun kegiatan 3. Sekarang kita tahu ada dua persamaan tekanan, yaitu P sama dengan rho C GH. Ingat ini rho C, jadi tekanan zat cairnya. Dan P sama dengan F per H. Jika keduanya digabungkan menjadi rho C kali G kali H sama dengan F per A. A kita kali silang dengan ini, jadinya A naik ke atas. Sedangkan A kali H kan VC, sehingga hasilnya seperti itu. Maka kalau kita balik menjadi persamaan seperti ini yang dinamakan gaya Archimedes, di mana FA itu, rho C itu, G itu, VC itu. Ingat VC, volume benda yang tercelup. Jadi hari ini kita mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Kalau rho benda lebih besar dari cairan akan tenggelam. Kalau rho benda sama dengan cairan akan melayang. Kalau rho benda kurang dari cairan akan terapung. Dan ada dua persamaan, yaitu pH, tekanan hidrostatik, rho C kali G kali H, dan gaya Archimedes, rho C kali G kali VC. Selamat pelajari, jangan lupa dicatat, akan menjadi bahan kuis berikutnya. Hari ini Pak Aris tidak memberi kuis dulu. Sekian pembahasan dari Pak Aris. Terima kasih sudah melihat videonya. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.